Kalau sudah aku cintai, maka pendengarannya ya adalah pendengaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diridhoi? Menjadikan mengantar dia untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Ya. Walaupun ada makna lain, yasma'u alladhi yasma'u bihi, ada dikatakan bisa mendengar dari kejauhan. Begitu, itu karomahnya para wali-wali Allah. Ya. Maka wali itu kalau ada orang ngomong begitu ya, dari jauh pun dia tahu. Ada orang kasak kusuk di sana, dia dengar. Wali Allah. Begitu, ya, bukan peramal, bukan. Ya, bukan peramal, itu walinya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dua itu ya, bisa mempunyai pendengaran yang di luar kebiasaan manusia, atau bisa diartikan pendengarannya hanya hal-hal yang bisa mengantarkan kepada Allah dia yang mau dengar. Yasma'u bihi. Yang enggak manfaat, buang. Nah, ini lebih mudah dicerna yang ini aja dulu. Ya, takutnya itu dengar-dengar kayak ada ngomongin anak di jauh-jauh. Jin padahal itu, ya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, pandangannya juga begitu, ya, terbimbing selalu dengan pandangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtishu biha, kemudian tangannya juga dia yang menggerakkan kepada hal-hal yang baik. Dia melakukan hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu allati yamshi biha, juga langkahnya kemana? Langkahnya ke tempat-tempat yang baik. Dia melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerakannya. Ada yang mengatakan ahlul khutwah. Ya, boleh aja itu ya. Gerakannya nggak mampu. Orang melangkah dari sini ke masjid sana misalnya, ke Masjid Al Khairat, dari sini berapa langkah? Gitu. Para aulia itu hanya berapa langkah sudah sampai kemana-mana. Bisa. Dan dia bukan nabi. Ya, jauh, bisa pindah ke sana, bisa ke sana. Aulia. Jadi dunia yang besar itu cuma seperti ini. Begitu. Dunia itu seperti ini buat mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu Allah SWT memperlakukan begitu. Dia sudah meraih cinta Allah, maka setiap meminta apapun, la'u'tiyanna, yang diminta dikasih. Ya. Wala in ista'adzani la'u'idannah. Kalau dia minta perlindungan padaku, aku berikan. Sesuatu yang dikhawatirkan, aku jauhkan. Ya, dia takut pada hal-hal yang seperti ini, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak disyaratkan untuk para wali itu zuhurul karamah. Laisa min syartil wilayah zuhurul karamah. Ya. Bukan syarat wali itu harus karamah. Apa karamahnya? Terbang, bisa. Oh, itu ya, karamah itu bukan syarat. Ya. Bahkan istiqomahnya itu dikatakan al-istiqomah ainul karamah, atau khairu min alfi karamah dalam ungkapan lain. Ya. Orang bisa istiqomah, tidak harus menampakkan itu. Ya. Kita ini kalau mau lihat apa-apa dianggap wali itu kalau sudah bisa apa? Gitu ya. Ayo kita ziarah ke Syekh fulan, Kiai fulan, Habib fulan. Dia keramatnya apa? Oh, keramatnya apa? Dicari keramatnya. Keramatnya apa? Ya, ngasih kopi itu. Ya. Karomah. Ya. Ngajak inti sholat, ngajak inti baik, itu karomahnya. Ya. Mengajak kita untuk menjadi orang yang baik. Begitu. Ya. Menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Tapi dibacok kena dia. Kalau dibacok gimana? Ya, bisa terbang enggak gitu? Enggak ada. Makanya Imam di Risalah Qusyairiyah ya kalau enggak salah, wa idza ra'aita syaikhan, idza ra'aita rajulan yatiru fis sama, gitu ya. Yatiru fis sama wa yamshi 'alal ma wa ya'kulu an-nara. Oh, serem ini, ya. Bisa apa? Terbang di langit, jalan di atas air, makan api. Oh, luar biasa itu. Debus. Itu makan api, makan itu. Apa itu karomah? Belum tentu.
wa yatruku fardhan min furudillah aw sunnatan min sunani sayyidil mursalin fahuwa kadzdzab. Dia meninggalkan fardu, meninggalkan sunnah yang dia mampu untuk melakukannya, bohong. Lu tapi dia terbang, biarin terbang, itu burung. Iya, itu burung. Ya. Lebih tinggi, lebih lama burung. Kalau dia pakai turun lagi, burung nggak pernah turun. Nah, kan begitu. Jadi diukur semua dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nggak bingung. Orang sekarang bingung, lihat ada orang begini, oh ini lagi wali viral, wali kok viral? Wali itu menyembunyikan karomahnya. Innal auliya, gitu ya. Innal auliya yaktumuna karamatahum kama taktumul mar'ah dama haidiha. Wali itu menyembunyikan karomahnya sebagaimana seorang perempuan menyembunyikan darah haidnya. Perempuan itu malu dilihat darah haidnya, sama. Ya, sama. Para wali itu nggak ngomong itu. Dia ngomong sendiri, dia ngomong. Ya. Tadi saya lagi, ya. Biografinya, manakibnya dibaca sendiri. Ya, saya pernah begini, ada orang saya tembus itu hatinya, ya, tembus, ya, saya kasyaf dia. Promosi begitu, kan ini memalukan mesti, ya. Tapi untuk orang-orang yang, ya, subhanallah, ketemu aja begitu, ya. Ketemu udah ada aja pengikutnya kan. Kalau di Indonesia ini apa aja ada pengikutnya. Ya, itu uniknya Indonesia. Aliran sendal terbalik, ketemu. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. الفاتحة. Waladhdallin, amin. Sampai di mana? Tilawatul Quran. Iya. Gak ada yang bawa kitab ini? Ngaji, berarti udah profesor semua, ya? Langsung hafal semua, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain, amin. Tilawatul Qur'anil Karim wal ikthar minat ta'at. Halaman 88. Wa minal munjiyati kathratu tilawatil Qur'an. Sebagian daripada al-munjiyat, hal-hal yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Kalamullah, ya, Al-Quran, kalamullah. Orang yang mempunyai kenikmatan yang luar biasa, ya, ketika dia bisa diberi kemampuan oleh Allah Taala untuk membaca kalamnya, kalamullah. Bayangkan itu, ya. Kita kalau orang itu kadang-kadang bangga kalau dia bisa menukil kalamnya orang-orang yang dianggap penting, ya. Oh, ini penemu itu Profesor Fulan, ahli filsafat sana sini, kita nyebutnya senang. Enggak ada pahalanya. Ada pahalanya enggak? Enggak ada pahalanya. Tapi kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, harus dirasakan itu kenikmatan ketika kita diberi kemampuan untuk itu tadi. Untuk apa? Untuk membaca kalamullah.
Ya, ini juga akan menyelamatkan kita. Ya. Wa kathratu dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir, ya. Waktu kosong jangan diam. Diam, biasakan itu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Pokoknya jangan diam. Ya, jangan diam. Terus sebanyak mungkin kita berzikir, karena itu nanti pahalanya besar sekali nanti di akhirat itu. Ya. Dan orang-orang akan merasakan penyesalan yang luar biasa ketika melihat di buku laporannya itu adalah kosong, waktu kosong. Jadi kita bisa sambil bekerja, sambil apa aja bisa kita pakai. Ya, zikir la ilaha illallah. Dulu salah satu guru kita dulu di Madinah namanya Syekh Muhammad Fal. Ya, Syekh Muhammad Fal radhiyallahu anhu, sudah meninggal beliau. Masya Allah, anaknya banyak, 13 kalau nggak salah, hafal Quran semua, laki perempuan. Ya, cucu-cucunya Masya Allah. Menantu, anak-anaknya kalau sudah menikah, begitu anak ini jadi menantunya, jadi hafal Quran semua, Masya Allah. Ya, salah satu istrinya orang Indonesia. Ya, salah satu dari menantu beliau ini orang Indonesia, hafal Quran, Masya Allah. Ya, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak pernah berhenti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Terus itu, terus sampai kita ngajak ngomong. Kalau ada yang ngajak ngomong, baru dia ngomong seperlunya, kemudian lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah. Jalan kita di karena lantai 4 itu di lift, begitu dia mau masuk, beliau mau masuk itu, masuk dia sudah turun dari mobil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak pernah berhenti. Masya Allah. Ya. Nah, kita ingat begitu ya, sebisa mungkin. Jangan tunggu tahlil dulu baru la ilaha illallah ya. Enggak ada orang mati, enggak ada yang undang, la ilaha illallah. Itu membersihkan di hati ini semua kekaguman terhadap dunia. Itu salah satu hikmahnya ya, membuang ya, membersihkan hati dari heran atau kagum kepada dunia. Kita itu kan sering ada barang baru, ada apa baru ya, kalau kita banyak la ilaha illallah, nanti kita nggak terlalu kaget-kaget begitu ya. Biarin orang kaya kenapa, manfaat nggak buat kita, cuma kaya aja ya. Ada orang kaya tapi nggak manfaat sama sekali, buat apa ya. Korun ya, Korun lebih kaya itu kalau mau buat cerita aja ya. Wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya, bisa mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan yang luar biasa. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya sholawat, tapi fungsinya macam-macam ini sholawat itu ya. Pengampunan dosa ya, dikabulkannya hajat ya, terbebas dari masalah, membuang kesedihan ya, mempermudah semua urusan. Mau baca apa? Baca aja sholawat, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Berapa kali kita mendengarkan itu ayat, setiap kali didengar kita akan mendapatkan sesuatu yang baru dari itu. Perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu, perintah Allah, sallu alaihi wasallimu taslima. Perintah Allah itu bagus ya. Semua perintah Allah itu kita mendapatkan kecintaan dari yang memerintahkannya, yang memerintahkan Allah. Kalau kita bersolawat, berarti Allah akan cinta kepada kita, karena itu perintah Allah. Ya, alhamdulillah
kita terbiasa dengan itu ya, dengan nama Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ini mahal ini. Ya. Antum bisa jadi seperti ini itu mahal. Kalau nggak duduk dengan ulama, nggak duduk di, artinya kalau tidak dikehendaki baik, ya diem melotot. Ya. Sebut nama Rasulullah. Ada yang semakin sangar dikasih tahu, bakhil, pelit kalau nggak jawab, masih juga semakin kaku. Nah, tapi ini alhamdulillah, ya terbiasa. Sebut nama Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, dan hati itu enak, ya, hati itu enak, adem. Ya, orang yang baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manfaatnya ada untuk diri kita, untuk keluarga kita, ya, untuk kebaikan kita nanti di dunia dan di akhirat. Ya, orang yang bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Kalau di majlis, kata Imam Nawawi, disuruh tinggikan dikit. Jangan sampai teriak-teriak, jangan. Mengganggu. Tapi ada anjuran untuk itu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begini ada, supaya ada syiarnya. Ya, ada syiarnya. Oh, nah berarti ini orang manusia ini tidak sama dengan yang lain. Karena yang lain itu ketika disebut, walaupun dia macam-macam katanya, gitu ya. Ini orang yang luar biasa disebut, nggak ada orang ribut. Tapi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harapannya bersalawat, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih, salatan yattasilu biha, nyambung ruhul musalli, roh kita yang bersalawat, alaihi bih, ya, dengan itu kita nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo coba bayangkan kemuliaan apalagi yang kita cari. Ya, gampang, mudah, sallallahu alaihi wasallam. Mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat dalam riwayat yang lain disebutkan, innalillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati assalam. Ya, Allah SWT mempunyai malaikat sayyahin yang berputar-putar di muka bumi ini. Malaikat sayyahin yuballighuni min ummati assalam. Setiap kali ada gemuruh salawat, ada lidah yang bergerak, ada bibir yang bergerak, ada mulut yang mengucap salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat tadi mencatat namanya, disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, nyambung, nama kita disebut. Ya, orang-orang kalau disebut sama orang yang dianggap besar, itu senang biasanya. Alhamdulillah, bapak saya, anak saya sempat berjabat tangan. Ada fotonya sama orang itu yang besar. Kita anggap besar. Ya. Dulu ini orang dekat wali kota, misalnya. Ya. Oh, ini orang dekatnya ini, makan bareng. Dia nggak bisa makan uduk kecuali bikinan orang ini, ya, enak, dia dekat sekali, senang ya, senang dengan pejabat, dengan siapa gitu. Tapi kan nggak lama, ya. Kalau orang tadi bisa beri syafaat, belum tentu, ya. Ternyata masuk penjara orang itu misalnya, ya, orang yang dipuji-puji itu masuk penjara, sudah terlanjur bikin foto besar di rumahnya. Masuk berita, sekarang kan di HP beritanya, ketangkep, tolong turunin, cepet foto itu turunin, malu dia sudah, ya. Ya, manusia yang kita anggap besar itu di dunia, ya. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu alaihi diurus urusan kita oleh Rasulullah, diurus, bukan cuma di dunia, sampai di akhirat nanti. Yang kebingungan nanti Rasulullah SAW akan mengurus. Yang jalan meniti sirat dalam kebingungan, dalam ketakutan, yang di bawahnya takut, dituntun oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah ada cinta, ya, sudah ada cinta, Rasul sudah cinta, ya. Maka jangan tadi teruskan berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau hadis yang sering kita dengar misalnya, qulil haqqa walau kana murra. Ucapkan hak walau kana murra. Mur itu artinya apa? Ya kita dibenci orang. Ngomong begini, ngomong terlalu lurus, ya. Yang kalau yang nggak lurus bisa tawa-tawa, puji-puji, basa-basi. Itu enak-enak. Oh, ini baru ceramah adem yang gini. Ya, ini lucu, senang. Begitu. Tapi orang-orang yang salah dibiarin. Kalau orang yang salah, yang nggak sholat begini, yang makan riba begini, yang tidak menutup aurat begini, kan begitu. Yang sering keluar dia, yang sering disampaikan hal-hal begitu, ya tersinggung. Pasti yang tersinggung yang nggak sholat, yang tersinggung yang nggak menutup aurat. Kalau yang baik-baik kan nggak tersinggung. Makanya disebut walau kana murra. Murra artinya siap dikucilkan, siap dibenci. Mungkin kalau ustadz siap nggak dipanggil lagi, begitu. Mur, ya, siap di stigma hal-hal yang buruk. Oh itu keras, radikal, itu nggak mengerti, intoleran, macam-macam. Beri label yang banyak yang menyakitkan semua. Ahlan wa sahlan, kita akan terhibur selalu ketika kita ingat, loh, yang nyuruh saya ini siapa? Begitu harusnya. Yang menyuruh saya untuk bersuara yang benar itu siapa? Habibi Muhammad. Yang menyuruh itu adalah kekasihku Muhammad. Ya. Kashiful ghummah, syafi'ul ummah. Ya, yang akan menyingkap semua kesulitan manusia, yang akan memberikan syafaat ada di tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hiburannya. Loh, saya begini, saya katanya begini. Jangan dengerin omongan orang. Ingat aja, ini perintah Rasulullah kok. Ya, ini perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang harus ditanamkan. Ya, karena kita berdakwah itu bukan jadi sales. Ya. Jadi sales, jadi barang ini supaya laku. Enggak, sampaikan aja, itu urusan hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampaikan ini haram, ini enggak boleh. Ya. Jadi biarkan saja, yang penting kita rawat hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dengan cara bersolawat tadi. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Biasakan, nanti anak-anak kita latih juga. Kalau sudah terlatih dia biasa dengan nama Rasulullah Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan seperti hal-hal yang spontan begitu, ya. Wa mulazamatu majalisil ilmi wa dzikri. Juga duduk di majelis ilmu. Duduknya kapan? Jangan setahun sekali. Namanya mulazamah. Itu apa? Mulazamah itu ya harus terus menerus. Kayak sudah hatam. Saya sudah hatam. Masya Allah. Belum hatam. Kalau sudah hatam, ya nanti kita akan kirim ke musola. Kemudian kita bilang isyhadu annahum min ahlil khair. Ini sudah hatam, ya. Minal mahdi ilal lahdi. Ya enggak boleh. Enggak hatam. Duduk. Pahalanya besar. Namanya mulazamah majalisil ilmi wa dzikir. Ada majelis zikir, datang. Majelis ilmu apalagi? Majelis ilmu itu lebih baik lagi. Ya. Majelis ilmu seperti kita dengar hari Ahad. Ada dimanapun majelis-majelis itu, sedikit banyak terus hadir, ya. Jangan lihat orang kerumunan yang banyak-banyak saja, jangan. Kalau yang banyak baru hadir, kalau dikit enggak, belum, ya. Al-madad fil mashhad. Madad itu pemberian Allah SWT, anugerah Allah SWT, tergantung daripada cara pandang kita. Majelis itu bagaimana? Ini majelisnya Nabi Muhammad. Udah. Ini majelis yang paling disukai. Nabi Muhammad memilih, gitu ya. Ada 2 majelis baik di masjid. Nabi memilih, coba bayangkan. Itu pilihan Nabi Muhammad SAW. Bicara halal, haram, cara sholat, cara puasa, cara zakat yang benar. Itu
Majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak dapat apa-apa di majelis, cukup dengan mendengar nama Rasulullah dan kita bersolawat di situ, udah cukup. Itu sudah kebaikan yang luar biasa. Misal nggak usah diartiin, nggak usah dijelasin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu alaihi wasallam, nggak usah diartiin misalnya begitu. Tiap kali nama itu sudah kita mendapatkan banyak kebaikan. Apalagi mengerti maksudnya, kemudian kita sampaikan lagi, biasakan begitu ya. Setelah dapat, sampaikan ke istri, sampaikan ke rumah, sampaikan ke teman. Tadi saya mendapatkan begini dan begitu. Tadi ngomongnya panjang, ada 10. Apalnya berapa? Dapat 4, lumayan 4. Daripada enggak sama sekali, ya 4 masalah, enggak masalah. Tadi ngomongnya 12 masalah, pulang jadi 2, lumayan. Nah, daripada 12 jadi 22. Nah, ini ngarang yang 12. Lebih baik hilang itu daripada nambah. Nambahnya belum tentu benar kan ya. Wal muhafadzah ala jamaah. Menjaga untuk sholat berjamaah. Begitu, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat sendiri. Nabi itu nggak pernah sholat sendiri, sholat wajib maksudnya, selalu berjamaah, ya, selalu sholat berjamaah, apalagi yang di dekat masjid, sebisa mungkin. Malas, memang malas, setan, ya, setan apa yang ke telinga gitu, mau bangun, apalagi subuh, disayang-sayang sama setan, ya, tidur yang enak. Sayang gitu. Supaya tidur tadi, supaya nggak bangun, ya. Kan ada ikatan begitu ya dalam hadis ya. Ada ikatan. Kalau kita bangun, ya, itu lepas ikatan pertama, ya. Kemudian kalau kita wudhu, kalau harus dilawan setan itu, ya. Nggak boleh dibiarin. Malas, ngantuk, pusing, itu kerjaan setan yang bilang, kamu ini kurang darah rendah, jangan sholat. Ya, tenang dulu, tenang, habis tambah dikit lagi gitu ya. Sudah suara di masjid sudah ada ngaji ya, udah Al-Quran di mana-mana, sudah tahu, udah dengar itu. Ini waktunya bangun, lawan, bikin kopi. Begitu, bagus kan? Kopi itu kalau dibikin untuk mengusir ngantuk, itu aromanya dicium oleh para wali, wanginya luar biasa. Sama kopi gitu. Wali-wali Allah itu kalau mencium kopi yang niatnya dipakai untuk sholat, ibadah pokoknya, itu tercium aromanya, wangi. Kalau dipakai bukan untuk ibadah, nanti malam ada, ya sudah begitu aja udah, ya. Ya. Jadi pokoknya ibadah kan banyak ya. Ibadah, duduk ngobrol sama teman, supaya nggak cuma-cuma ya sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ayo ngobrol, sambil ngobrol. Pulang kita tutup lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma. Dapat pahala. Ya, bukan berarti terus kemudian ngaji lagi di mana, enggak. Artinya bisa disiasati seperti itu. Ya. Tapi sholat berjamaah itu penting, ya, lawan malasnya itu, lawan. Ya, dulu anak Habib Zain waktu datang ke Indonesia masih kecil, ya, salah satu dari anak beliau pergi jalan-jalan, dibawa jalan-jalan. Kemudian Habib Zain tanyain, sudah sholat belum? Oh, masya Allah, ya. Kita ini kalau anak pergi hilang-hilangan kadang-kadang, terserah, udah balik lagi atau nggak ada pertanyaan apa-apa. Ya, ini pelajaran. Beliau langsung tanya, gimana? Sudah dapat teleponnya yang nganter, udah ketemu. Nah, udah sholat belum? Sudah Habib, udah sholat. Itu yang disuruh tanya, gimana sudah sholat? Tanya, sholat jamaah nggak? Jamaahnya sama siapa? Masya Allah, begitu ya. Kalau anak dipantau terus, insya Allah bisa. Ya, kalau kita nggak pernah pantau, ya sudah. Tahu-tahu udah tua, tahu-tahu udah dewasa, disuruh sholat, ntar
Nah, ya, sampai tua malas sholatnya. Dibiasakan mulai muda ya, mulai anak-anak tadi. Alhamdulillah ya, di kampung ini termasuk kampung yang masya Allah ya, masya Allah, anak kecil-kecil ya, sholat, ngaji, itu nikmat yang luar biasa, benar, kenikmatan yang luar biasa ya, yang tidak bisa dihargai dengan materi itu ya. Anak sholat, kecil baca Al-Quran, syukur-syukur menghafal sebagian Al-Quran, dengar lagu-lagu, itu anak-anak kecil-kecil itu kalau main-main baca lagunya, itu bukan lagu sembarangan ya, qasidah, baca madaih, sholawat pada Rasulullah, mahal itu ya, mahal. Jangan lagu dewasa, anak kecil ya, lagu dewasa yang nyanyiin anak kecil, kan nggak pantas itu ya. Wa ghairu dzalika minal khisalil hamidati allati turithu man dawama 'alaiha mahabbatullah ya. Dan semua perangai-perangai yang baik, amalan-amalan yang baik yang terpuji, yang menjadikan orang yang selalu mengerjakannya dawama 'alaiha akan mendapatkan, akan meraih mahabbatullah, akan meraih mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala, dicinta oleh Allah. Itu bagaimana cara untuk dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu tadi, baca sholawat, istighfar, zikir, datang majlis, menghadiri majlis. Ada majlis mana hadir, lagi kosong hadir ya, lagi ngantuk cari tempat yang agak di ujung ya, jangan sampai ditinggalin, sayang ya. Jangan ngantuk, saya mau tidur, enggak, ini ada majlis, enggak apa-apa, mojok aja, syukur-syukur ada AC situ, dapat pahala dia ya, dapat pahala ya. Nanti kasih tahu yang di sampingnya, kalau udah bangunin. Fatasiru harakatuhu ya, wasakanatuhu kulluha fi mardatillah, maka menjadi segala gerakannya, diamnya, semuanya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia diam mendapatkan ridha Allah, dia berucap mendapatkan ridha Allah, dia bergerak mendapatkan ridha Allah, dia berbuat apapun mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza, lihat Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan wa hadza muntahas sa'adah, ini adalah puncak kebahagiaan seseorang, bisa taat dengan hal-hal yang mudah. Dimudahkan untuk taat, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah taat, mudah dipertemukan dengan orang-orang yang baik ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Orang sering saya sampaikan berkali-kali, misalnya orang kaya, masya Allah, kaya raya, mobilnya banyak, semuanya enak, makanan segala ada di rumahnya, anaknya nggak sholat. Apa enaknya? Waktu mau menikah, mau pindah agama anaknya ya. Apa enaknya itu semua? Dia mas'ul indallah, dia ada tanggung jawab kepada Allah SWT membiarkan anaknya ya. Ini kan banyak terjadi begitu, anaknya kenal fulan kenal dengan fulan, mau menikah, kenapa ini menikah, ini beda agama, nggak boleh, tapi saya sudah cinta ya, sehidup semati, mati masuk jahanam, mau mati sampai mau meninggalkan agama. Bapaknya kasihan, ini anak juga, gimana, saya harus hadir. Kehadirannya merestui kemurtadannya, berarti anak murtad direstui, dihadiri pernikahannya, kan itu yang terjadi, banyak terjadi seperti itu ya. Kemudian apa nikmatnya? Harta, mobil, kekayaan, itu semua apa artinya? Apa artinya semua itu ya? Nggak ada artinya. Senang punya anak, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya anak putri, bisa menutup auratnya ya, sholat, bisa ibadah, baca Al-Quran, itu kenikmatan. Beliau mengatakan hadza wa hadza muntahas sa'adah, ini adalah puncak ya daripada kebahagiaan setiap seorang muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad adzantu bil harb. Barang siapa yang mengganggu ya,
man adali waliyan, barang siapa yang menggangguku, berarti mengganggu waliku, ya, mengganggu Allah SWT, mengganggu wali-wali Allah SWT, faqad adantu bil harb, maka aku telah nyatakan perang. Walinya Allah kalau diganggu itu seperti menyatakan perang kepada Allah. Tapi kita nggak bisa mengatur-atur Allah. Kalau ini sudah mengganggu, hancurkan sekarang, kita maunya gitu. Iya. Kalau ada orang kurang ajar sama ulama, kurang ajar kepada dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kurang ajar pada agama, kita kan berdoa kepada Allah, ya Allah cepat. Kalau maunya begitu. Ya. Kapan dia kira-kira 2 jam lagi lah mati orangnya. Enggak bisa, Allah nggak bisa diatur. Ya, tapi nanti dengan caranya. Setelah kita berdoa, kita minta ampun kepada Allah, dan Allah melihat hambanya layak untuk dibantu, kan kemaslahatannya memang baik untuk dibantu, mudah buat Allah. Dihancurin semua yang jahat-jahat, mudah, gampang. Ya, kita mikir gimana caranya, nggak usah gimana. Ya, seperti Fir'aun waktu masuk ke mana? Lautan, begitu. Dia masih sombong. Waktu masuk ke laut pun dia masih sombong. Sudah masuk ini, tinggal beberapa detik mau hancur, dia masih merasa berkuasa. Masih dia akan menambah kedoliman, kayak kurang banyak yang dulu itu. Ya, habis tapi akhirnya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah seseorang mendekatkan dirinya kepadaku, taqarrub padaku, bi syai'in dengan sesuatu ahabba ilayya yang lebih aku sukai, mimma aftaradtu 'alaihi, melebihi daripada segala yang aku wajibkan. Jadi apa sih yang paling disenangi oleh Allah kepada hambanya? Melakukan yang wajib. Itu maksudnya. Ya. Allah, kita manusia ini kepengen dekat kan kepada Allah. Kita nggak mau jauh. Ya, kita nggak mau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dekat dengan Allah, kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau mau mendekat dengan Allah, dengan apa caranya? Cara mendekatnya, mendekat dengan Allah taala dengan cara melakukan perintahnya, kewajibannya. Apa itu? Ya sholat dulu. Sholat. Orang nggak sholat bilang wali sekarang. Ya. Orang nggak sholat kok dibilang wali. Wali apa? Wali setan, wali syaitan. Orang sholat, orang minum khamr, oh beda itu kalau dia nggak minum khamr. Nanti kalau ke dalam rasanya jadi air kelapa. Itu semua hal-hal yang begitu nggak boleh. Tidak mungkin orang itu menjadi wali, ya, kecuali dia melakukan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib. Kalau yang dilarang, kalau yang dilarang ditinggalkan semuanya. Itu aulia. Nah, disebutkan tadi ya. Kemudian wa ma yazalu abdi. Jadi pertama fardu dikerjakan. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan seorang itu dan hambaku selalu, yazalu artinya ma yazal artinya selalu, yataqarrabu ilayya, mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil. Tadi kalau yang fardu, ini sekarang bin nawafil, yang sunnah-sunnah. Apa yang bin nawafil? Salat malam, ba'diyah, qobliyah, witir, duha, itu sunnah-sunnah. Ya, sunnah supaya meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Witir, jangan ditinggalkan walaupun hanya 1 rakaat. Ya. Walaupun hanya 1 rakaat. Kita tahu biasanya bisa bangun malam, afdolnya witir sebagai penutup, begitu. Saya yakin alarm bisa bunyi jam 3, setengah 4, jam berapapun pasti Anda bangun, maka afdolnya nanti di takhir, begitu. Tapi khawatir, biasanya kalau bangun pas adzan subuh baru bangun, witir hilang nanti. Sekarang witir dulu, sholat, witir. Malam bangun, ternyata bangun malam, sholat, nggak usah witir lagi. Ya, nggak usah witir lagi. Namanya sholatul lail. Nggak usah ditutup, nggak mikir, witir sudah cukup yang tadi. Begitu. Ya. Hatta uhibbah.
Kalau orang dekat padaku, kata Allah Taala, dengan nawafil aku cintai dia. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau sudah aku cintai, maka pendengarannya ya adalah pendengaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diridhoi? Menjadikan mengantar dia untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Ya. Walaupun ada makna lain, yasma'u alladhi yasma'u bihi, ada dikatakan bisa mendengar dari kejauhan. Begitu, itu karomahnya para wali-wali Allah. Ya, maka wali itu kalau ada orang ngomong begitu ya, dari jauh pun dia tahu. Ada orang kasak-kusuk di sana, dia dengar. Wali Allah begitu ya, bukan peramal, bukan ya, bukan peramal, itu walinya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dua itu ya, bisa mempunyai pendengaran yang di luar kebiasaan manusia, atau bisa diartikan pendengarannya hanya hal-hal yang bisa mengantarkan kepada Allah dia yang mau dengar. Yasma'u bihi. Yang enggak manfaat, buang. Nah, ini lebih mudah dicerna yang ini aja dulu. Ya, takutnya itu dengar-dengar kayak ada ngomongin anak nih jauh-jauh. Jin padahal itu, ya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, pandangannya juga begitu, ya, terbimbing selalu dengan pandangan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yaftishu biha, kemudian tangannya juga dia yang menggerakkan kepada hal-hal yang baik. Dia melakukan hal-hal yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu allati yamshi biha, juga langkahnya. Langkahnya kemana? Langkahnya ke tempat-tempat yang baik. Dia melangkah ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerakannya. Ada yang mengatakan ahlul khutwah. Ya, boleh aja itu ya. Gerakannya enggak mampu. Orang melangkah dari sini ke masjid sana misalnya, ke Masjid Al Khairat, dari sini berapa langkah? Gitu. Para aulia itu hanya berapa langkah sudah sampai kemana-mana, bisa. Dan dia bukan nabi, ya, jauh, bisa pindah ke sana, bisa ke sana, aulia. Jadi dunia yang besar itu cuma seperti ini, begitu. Dunia itu seperti ini buat mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala in sa'alani la'utiyannah. Kalau dia meminta kepadaku pasti aku beri. Wali dicinta oleh Allah. Ya. Kita punya orang sesama-sama teman, yang satu kita cintai, patuh, taat, baik, anak, saudara. Ini baik, enggak pernah merugikan, menyenangkan, begitu. Karena dia cinta, dia minta apa dikasih. Ya, kalau orang yang nggak manfaat, akhlaknya nggak ada, misalnya begitu, nggak menyenangkan kita, mau kasih nggak? Mikir-mikir setiap mau kasih ya, kasih nggak ini ya? Songong itu jangan, jangan dikasih. Tapi yang baik dikasih. Anak begitu, murid begitu, siapapun. Itu Allah SWT memperlakukan begitu. Dia sudah meraih cinta Allah, maka setiap meminta apapun, la'u'tiyanna. Yang diminta dikasih. Ya. Wala in ista'adzani la'u'idannah. Kalau dia minta perlindungan padaku, aku berikan. Sesuatu yang dikhawatirkan, aku jauhkan. Ya, dia takut pada hal-hal yang seperti ini, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang seperti ini, hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Wali-wali Allah itu dia meraih dapat wilayah. Tidak disyaratkan untuk para wali itu duhurul karamah. Laisa min syartil wilayah duhurul karamah. Ya, bukan syarat wali itu harus karamah. Apa karamahnya? Terbang, bisa. Oh, itu ya, karamah itu bukan syarat. Ya. Bahkan istiqomahnya itu dikatakan al-istiqomah ainul karamah atau khairu min alfi karamah dalam ungkapan lain. Ya, orang bisa istiqomah, tidak harus menampakkan itu. Ya, kita ini kalau mau lihat apa-apa dianggap wali itu kalau sudah bisa apa, gitu ya. Ayo kita ziarah ke
Syekh fulan, Kiai fulan, Habib fulan, dia keramatnya apa? Oh, keramatnya apa? Dicari keramatnya. Keramatnya apa? Ya, ngasih kopi itu, ya. Karomah. Ya, ngajak inti sholat, ngajak inti baik, itu karomahnya. Ya, mengajak kita untuk menjadi orang yang baik. Begitu, ya. Menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu, tapi dibacok kena dia. Kalau dibacok gimana? Ya, bisa terbang enggak gitu? Enggak ada. Makanya Imam di Risalah Qusyariyah ya kalau enggak salah, wa idza ra'aita syaikhan, idza ra'aita rajulan yatiru fis sama, gitu ya. Yatiru fis sama wa yamshi 'alal ma wa ya'kulu an-nara. Oh, serem ini, ya. Bisa apa? Terbang di langit, jalan di atas air, makan api. Oh, luar biasa itu. Debus. Itu makan api, makan itu. Apa itu karomah? Belum tentu. Wa yatruku fardhan min furudillah aw sunnatan min sunani sayyidil mursalin fahuwa kadzdzab. Dia meninggalkan fardu, meninggalkan sunnah yang dia mampu untuk melakukannya, bohong. Lu tapi dia terbang, biarin terbang, itu burung. Iya, itu burung. Ya. Lebih tinggi, lebih lama burung. Kalau dia pakai turun lagi, burung nggak pernah turun. Nah, kan begitu. Jadi diukur semua dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nggak bingung. Ya, orang sekarang bingung, lihat ada orang begini, oh ini lagi wali viral, wali kok viral? Wali itu menyembunyikan karomahnya. Innal auliya, gitu ya. Innal auliya yaktumuna karamatahum kama taktumul mar'ah dama haidiha. Wali itu menyembunyikan karomahnya sebagaimana seorang perempuan menyembunyikan darah haidnya. Perempuan itu malu dilihat darah haidnya, sama. Ya, sama. Para wali itu nggak ngomong itu. Dia ngomong sendiri, dia ngomong. Ya. Tadi saya lagi, ya. Biografinya, manakibnya dibaca sendiri. Ya. Saya pernah begini, ada orang saya tembus itu hatinya, ya, tembus, ya, saya kasyaf dia, promosi begitu, kan ini memalukan sih ya. Tapi untuk orang-orang yang, ya subhanallah, ketemu aja begitu ya, ketemu, udah ada aja pengikutnya kan. Kalau di Indonesia ini apa aja ada pengikutnya, ya itu uniknya Indonesia. Aliran sendal terbalik, ketemu. Ya. Jadi bilang ada aliran baru, sendalnya kebalik, ikut orang. Ya. Itu tadi duduk, belajar istiqomah, tadi ambil yang baik-baik, apa yang kita bisa lakukan, jangan diam, jangan pernah nganggur. La ilaha illallah, Allah sallallahu alaihi Muhammad, bawa tasbih. Ingatkan apa aja. Saya ini kalau lepas tasbihnya nggak ngomong, Pak, berarti pegang tasbih. Terus kita baca. Ya, waktu kosong, sholawat, zikir. Ada majelis, duduk majelis, belajar, ambil sesuatu, catat kalau bisa, buat oleh-oleh, ya, supaya kita ada. Kalau nggak ada catatan ini kan cuma gini aja. Khususnya yang muda-muda ya, catat, biasakan, tulis apa ini yang saya dengar, oleh-oleh. Oh, tanggal saya dapat ini, begitu. Ya, tapi ana husnudzon, ya, antum ini seperti hafalannya seperti Imam Syafi'i semua. Ya, jadi nggak perlu dicatat, pasti sudah hafal semua insyaallah ya. Ya, jadi itu. Ya, insyaallah sekali lagi kita selalu terbimbing ke jalan yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti harus husnudzon, bukti bahwa Allah cinta kepada kita, kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang baik itu buktinya. Anda bisa duduk, Anda bisa salat subuh, Anda bisa salat berjamaah, Anda bisa suruh kita bisa begitu semua, berarti bukti Allah cinta kepada kita. Ya, wallahu a'lam bishawab.